Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Meskipun kita masih dalam keadaan pandemi yang mengharuskan kalian belajar secara online, tapi kalian tetap harus semangat dalam mencari ilmu ya. Gimana hari ini? Sudah siap untuk belajar matematika? Ibu harap semuanya sudah siap ya, dan Ibu harap semuanya dapat menonton video pembelajaran ini dan juga merespon pembelajaran matematika ini di grup secara baik ya. Oke, sekarang adalah pertemuan terakhir untuk penyampaian materi dan minggu depan kalian akan menghadapi PAS ya. Oleh karena itu, catatan-catatan minggu-minggu sebelumnya kalian harus simpan ya. Kan foto-fotonya pasti ada di grup ya. Atau enggak, kalian harus nulis. Terus coba lagi deh latihan-latihan soalnya supaya nanti pas mengerjakan PAS-nya, PAS-nya bisa mengerjakan semuanya, semua soal. Nah, materi ini masih dalam materi transformasi dengan submaterinya yaitu refleksi. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep transformasi refleksi dan menentukan hasil transformasi refleksi pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Y sama dengan X. Nah, transformasi. Kalian asing tidak sih dengan kata transformasi? Seperti apa gitu transformasi? Transformer sama-sama ya? Sama kan? Sama-sama transformasi transformer. Nah, di transformer itu apa sih? Kenapa bisa disebut transformer? Apa ciri yang menonjol, ciri yang khas dari film Transformer? Nah, Transformer itu film tentang sebuah mobil yang bisa berubah menjadi robot. Nah, itu tuh sepertinya pembuat filmnya terinspirasi dari kata transformasi. Nah, transformasi ini kalau di matematika transformasi ini adalah proses perubahan bentuk atau posisi. Nah kan mobil berubah menjadi robot. Itu kan proses perubahan bentuk dari mobil menjadi robot kan. Nah, transformasi geometri adalah perubahan posisi atau perpindahan dari sebuah titik awal
X, Y ke sebuah posisi lain yang telah ditentukan, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, jenis-jenis transformasi itu ada 4, translasi atau pergeseran, dilatasi atau pembesaran atau pengecilan, refleksi atau pencerminan, dan rotasi atau perputaran. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas materi tentang translasi dan dilatasi. Nah, minggu sekarang kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Ngomong-ngomong pencerminan, kalian di rumah pasti punya cermin kan? Kalian suka bercermin. Nah, refleksi ini atau pencerminan ini adalah memetakan setiap titik dari suatu bangun melalui garis-garis pencerminan. Pada pencerminan, jarak titik asal pada cermin sama dengan jarak bayangan pada cermin, serta tidak mengubah bentuk tetapi mengubah posisi menjadi terbalik. Nah, maksudnya tuh, coba deh kalian bercermin. Mau cermin di kamar atau kaca spion, pokoknya kalian bercermin, lihat deh kalian gerakan angkat tangan kanan kalian. Nah, di cermin itu kan bentuk kita masih tetap kan, ada mata, ada hidung, bentuk kita tetap gitu, tingginya segitu. Nah, yang berbeda adalah ketika kita mengangkat tangan kanan, di cermin itu yang terlihat itu kita mengangkat tangan kiri kan, bukan tangan kanan. Nah, itu termasuk itu tuh sebuah pencerminan gitu. Nah, contoh gambarnya ya. Kalau ini, gambar ini tuh refleksi atau pencerminan titik A, B terhadap sumbu Y. Nih, titik A, B, titik A yang koordinatnya yaitu A, B. Nih, A-nya di sini, B-nya di sini. Terus dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka dia berubah posisinya jadi di sini. Bayangannya di sini. Ini kan tidak mengubah bentuk, tidak menjadi A, C, B, C, enggak kan, tetap A, B, hanya di sininya bakalan jadi negatif atau positif gitu. Nah, ini contoh gambar refleksi atau pencerminan bangun segitiga terhadap sumbu Y nih. Tetapkan bentuk segitiganya. Ini segitiga ini tuh segitiga sama kaki ini tuh dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangannya tetap kan segitiga sama kaki, enggak berubah menjadi segitiga siku-siku, enggak kan, kayak gitu. Nah, rumus umum refleksi atau pencerminan ya. Jadi titik A dicerminkan hasilnya yaitu titik A, titik A aksen, di mana titik A ini titik awal. Titik A ini titik awal, lalu dicerminkan. Nah, M itu mirror, dari kata mirror. Mirror itu bahasa Inggris yang artinya itu cermin, pencerminan. Jadi titik A dicerminkan menjadi hasilnya menjadi A aksen atau titik bayangan atau hasil pencerminannya. Nah, jika diketahui sembarang titik dengan koordinat X, Y pada koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, pencerminan itu adalah 7 pada sumbu X, dicerminkan pada sumbu X, dicerminkan pada sumbu Y, dicerminkan pada titik asal, dicerminkan pada sumbu Y sama dengan X, dicerminkan pada sumbu Y sama dengan min X, lalu dicerminkan pada sumbu Y sama dengan H, dan dicerminkan pada sumbu X sama dengan H.
Nah, supaya kalian tidak pusing, jadi ibu buatkan tabel ya. Kalau misalnya, jadi ini mah udah otomatis. Kalau misalnya titik koordinat awalnya tuh x, y dicerminkan terhadap sumbu x. Nanti hasilnya bakalan x, min y. Atau misalnya x-nya itu 2. X-nya itu 2, Y-nya itu 1. Dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya itu X, min Y. X, min Y berarti 2, min Y. Berarti ini kan Y-nya 1. Tapi kalau misalnya dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya itu bakalan jadi min Y. Jadi ini hasilnya bakalan menjadi min 1. Nah, sekarang 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y itu akan menjadi, hasilnya akan menjadi min X, Y. Sehingga kalau misalnya titik koordinatnya itu 2,1, hasil pencerminannya itu bakal jadi min 2,1. Nah, gitu. Nah, ini juga kalau misalnya koordinatnya 2,1 terus dicerminkan terhadap titik asal, nanti tuh bakal jadi hasil pencerminannya itu bakal jadi min 2, min Y. Nah, gitu. Nah, kita contoh soal ya, pencerminan terhadap sumbu X. Rumusnya tadi titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya menjadi A aksen dengan titik koordinat X, min Y. Contoh soal 1 yaitu diketahui sebuah segitiga ABC yang titik sudutnya di A dengan koordinat 1,3, di B dengan koordinat min 1,4, dan di C dengan koordinat min 2,1. Tentukan hasil pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kalian harus tahu ya. Kalian itu harus hafal di luar kepala. Kan kita sudah belajar koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu berarti kan ke atas garis ke atas berarti sumbu Y, yang datar berarti sumbu X kan. Nah, ingat yang ini tuh yang datar sumbu X, yang ke atas sumbu Y. Nah, ini kan koordinatnya nih, biar gampang kita buat aja tabel seperti ini. Tulis yang diketahuinya apa, kan yang diketahuinya titik A, tulis titik A. Titik B, tulis titik B. Titik C, tulis titik C. Nah, pencerminannya terhadap sumbu X ya. Ingat ya, terhadap sumbu X itu rumusnya akan menjadi X, min Y. Nah, kan X, min Y. Berarti kalau misalnya titiknya 1,3 berarti akan menjadi 1, min 3. Kalau titiknya min 1,4 akan menjadi min 1, min 4. Kalau titiknya min 2,1 akan menjadi hasilnya akan menjadi min 2, min 1. Sehingga hasil pencerminannya adalah titik A aksen di mana titiknya 1, min 3, B aksen di mana titiknya min 1, min 4, dan C aksen di mana titiknya min 2, min 1. Nah, kita coba gambarkan ya. Nih, titik awalnya itu kan titik awal A itu 1,3. Kita buat 1, ini kan 1 kan. Nih, 1,3.
berarti titiknya di sini kan. Titik B itu titik awalnya min 1,4. Ini min 1,4. Nah, berarti kan bakal di sini kan. Sedangkan titik C itu min 2, min 1. Nih, min 2, min 1. Min 2,1. Ini 1. Berarti titik awal C itu di sini. Ingat ya, dicerminkan terhadap sumbu X. Nih, sumbu X. Berarti sumbu X itu yang datar. Nih, ini hasil pencerminannya itu, yaitu 1, titik A itu hasil pencerminan 1, min 3. Berarti kita cari titik nih 1, min 3. Berarti A aksen bakalan di sini. Sedangkan B aksen yaitu min 1, min 4. Min 1, min 4. Dan titik C aksen yaitu min 2, min 1. Min 2, min 1. Sorry ya, ini titik B aksen. Dan ini titik C aksen. Nah, nih, kalian biar gak bingung pas menggambar titik awal, menggambar bangun awalnya, kalian buat dulu. Kan di sini udah dikasih clue ya, sebuah segitiga ABC. Berarti ketiga titik ini harus dibentuk menjadi titik segitiga. Nah, terus dicerminkan. Nah, kan titik-titiknya udah ketemu. Kita buat lagi segitiga. Nah, terlihat kan ketika dicerminkan di sumbu X, segitiganya tidak berubah menjadi kan ini segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi, dicerminkan tidak berubah menjadi segitiga sama kaki kan, gitu. Sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kalau pencerminan terhadap sumbu Y, hasil kalau titik A-nya X, Y, hasil pencerminannya itu akan menjadi min X, min Y. Nih, contoh soal kedua. Diketahui segitiga, masih tetap segitiga ya bangunannya, yang titik sudutnya di A, min 1, titik B 5,2, dan titik C 4,5. Tentukan hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, ingat ya, sumbu Y itu yang ke atas. Nih, ini sumbu Y. Berarti kalau misalnya sumbu X itu pasti dicerminkannya tuh ke atas atau ke bawah. Sedangkan kalau sumbu Y, pencerminannya itu kalau nggak di kanan, pasti di kiri. Gitu. Nah, titik awal A itu 1,1. Ketika dicerminkan, hasil A aksennya itu kan min X, Y kan. Berarti X-nya itu bakalan menjadi negatif. Dikalikan negatif maksudnya. Jadi 1 kali negatif berarti negatif 1 ya. Jadi hasil pencerminan itu min 1,1. Sedangkan B itu titiknya 5,2. Berarti 5 dikali min. Berarti min 5,2. 4,5 dicerminkan berarti jadi min 4,5. Nah, hasil pencerminannya itu berarti titik A aksen min 1,1, titik B aksen min 5,2, dan titik C aksen yaitu min 4,5. Nih,
titik awalnya mana? Ini, titik A itu min 1,1. Nih, ini min 1. Maaf, maksudnya titik awalnya itu kan 1,1 nih. Ini 1. Dan ini 1. Ini kalau misalnya diperbesar, 1 itu bakalan di tengah-tengah antara 0 dan 2 ya. 1. Dan ini 1. Sehingga titik A di sini 5,2. 5,2 berarti yang titik X-nya itu berarti 5 ya. 5. Nih. 5 di sini. 2 ini di sini. Sehingga titik B ini di sini. 4,5. 5 itu antara 6 dan 4. Sehingga titik C-nya di sini. Nah, dicerminkan. Nah, kan tadi Ibu bilang kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya itu kalau nggak di kiri, bakalan di kanan. Sehingga ini karena bangun awalnya berada di kanan, sehingga ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya akan berada di kiri. Kalau misalnya bangun yang akan dicerminkannya terletak di sebelah kiri dan akan dicerminkan pada sumbu Y, maka hasilnya akan berada di sebelah kanan gitu. Nah, cermin ini maksudnya Y sama dengan X ya. Nah, kalau Y sama dengan X, titik bayangannya itu atau hasil pencerminannya itu bakalan jadi berbalik, jadi Y, X gitu. Nah, contoh soalnya segitiga ABC ketika sudut-sudutnya tuh A 2,8, B 1,5 dan C 4,5. Tentukan hasil pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Kita tulis dulu titik awalnya dan sesuai rumus hasil bayangannya itu bakalan terbalik. Jadi kan ini titik koordinatnya 2,8. X-nya tuh 2, Y-nya itu 8. Nah, dibalik jadi Y, X sehingga hasilnya bakalan jadi 8,2. Ini juga 1,5 jadi 5,1. 4,5 jadi 5,4. Nah, khusus sumbu Y sama dengan X itu garisnya itu di sini. Gini gambar garisnya itu miring. Nah, titik awalnya tuh mana? Titik awalnya itu 2,8. 2,8. Sehingga titik A di sini. 1,5, titik B 1,5 sehingga terletak di sini dan C di sini. Nah, dicerminkan hasil bayangannya itu 8,2. Ini 8,2 di sini. 5,1 di sini. Dan 5,4 di sini. Nah, gitu. Kan dari contoh soal 1 sampai ke 3 ini tuh hasil pencerminannya tuh tidak ada yang berubah bentuk kan. Jadi kan segitiga tidak berubah menjadi segi 4, tapi tetap bentuknya seperti itu, hanya letaknya itu berlawanan arah gitu.
1 ya. Nomor 1 itu soalnya diketahui segitiga ABC dengan titik sudut A koordinatnya 2,3, B koordinatnya 8,4 dan C koordinatnya yaitu 3,1. Tentukan hasil pencerminan terhadap sumbu X. Nah, biar gampang kita buat dulu tabel ya. Terus dulu deh, katanya teh titik A yaitu 2,3, titik B yaitu 8,4 dan titik C yaitu 3,1. Kita seperti di materi seperti di contoh soal, kita buat dulu tabel biar mudah ya. Oh iya, sebelumnya kita harus tahu dulu kalau misalnya sebuah titik, misalnya X, Y, akan dicerminkan, kan ini soalnya dicerminkan pada sumbu X ya. Sumbu X, maka hasilnya yaitu A aksen X, min Y. Nah, biar gampang, kita buat aja tabel. Ini titik awal. Ini pencerminannya. Dan ini hasilnya. Nah, ini kan titik A. Titik A itu 2,3, titik B 8,4 dan titik C itu 3,1. Nah, kita dicerminkannya tuh terhadap sumbu X ya. Kan bakalan kalau dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya itu akan X, min Y. Jadi titik Y itu akan selalu menjadi dikalikan dengan min. Nah, sekarang kan titik X-nya itu 2. Berarti A aksen itu X-nya kan 2, Y-nya itu 3. Nah, dikalikan dengan min. Jadi hasilnya min 3. Nah, hasil pencerminan titik A itu yaitu A aksen dengan titik koordinat 2,-3 terhadap sumbu X ya, ini tuh maksudnya. Nah, kalau misalnya 8,4 dicerminkan terhadap sumbu X akan berubah menjadi 8,-4. Soalnya Y-nya itu dikalikan dengan min X. Nah, kalau 3,-1 berarti X-nya tetap ya. Nah, min 1-nya dikali dengan min ketemu min bakalan jadi positif. Jadi titik hasil pencerminan titik C itu berarti C aksen sama dengan 3,1. Jadi hasil pencerminannya A aksen dengan A aksen 2,-3 dengan B aksen 8,-4 dan C aksennya 3,1. Bu, gambarnya gimana sih? Nah, gini. Kalian kan udah pernah belajar tentang koordinat kartesius. Nah, kita gambar dulu koordinat kartesius. Ini sumbu X dan ini sumbu Y dan ini sumbu X ya.
Ingat ya, dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita buat titik dulu. Nah, kan ini hasilnya tuh, titik awalnya tuh 2,3. Kalian gak sih? Nah, kan 2 titik A itu 2,3 kan. Nih, ini 2. Ini tuh 2 dan ini 3, sehingga titik A-nya itu, koordinat titik A itu di sini. Nah, titik B itu 8,4. 8 itu apanya? 8 itu titik X-nya nih. 8,4, Y-nya itu 4. Jadi di sini, sehingga titik koordinatnya tuh di sini. Dan titik C itu 3,-1. 3,-1. Sehingga titiknya berada di sini. Ingat ya, dicermin ini dulu kan ini diketahui segitiga ABC. Berarti nanti kita hubungkan. Nih. Kita hubungkan seperti ini. Jadi titiknya itu jadi ketiga titik ABC ini bisa menjadi segitiga. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kan tadi tuh hasil pencerminannya itu 2,-3 nih. X-nya 2, Y-nya -3, sehingga A-aksennya itu, koordinat A-aksennya itu di sini. Kalau B itu 8,-4. Nih, 8,-4. Jadi B-aksennya itu di sini. Dan C-aksennya itu 3,1. Ini 3 kan? 0,1. Satunya ini. Jadi koordinatnya tuh di sini. Kan kita udah ketemu 3 titiknya, hasil pencerminan 3 titiknya. Nah, langsung dihubungkan garisnya tuh. Udah kan kelihatan kan ini tuh pencerminannya tuh seperti ini gitu. Terima kasih sudah menyimak materi pertemuan ini. Selamat dan semangat untuk menghadapi PAS-nya.
Semoga kalian dilancarkan. Mohon maaf. Oh iya, sekarang pertemuan ini juga sekaligus pertemuan terakhir kita bertemu ya. Hari ini adalah hari terakhir Ibu PPL di kelas 9F dan 9G. Terima kasih telah menemani Ibu selama 8 pertemuan ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.